15.000. Berarti 1 tahun bisa dapat 300 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami, kerabat kerja yang bertugas, menghadirkan podcast. Dan tentunya pada hari ini kita mengetengahkan topik pertanian pintar untuk buah tropis bagi generasi muda. Tentunya hal ini dengan teknologi saat ini yang sudah ada, diharapkan dapat menumbuhkan inovasi kreativitas bagi kalangan anak muda, terlebih di Kota Loksmawe. Dan sudah hadir narasumber kami, ada Dr. Julius Dharma, selaku akademisi dari Universitas Maliku Saleh, dan juga ada Bung Banta Chandra, selaku owner atau pemilik kebun mangga Arun di kawasan Kecamatan Muara Satu, Bung ya. Ya. Dan nanti kita akan berbincang soal pertanian pintar ini ya, terkait dengan buah tropis yang mungkin memiliki potensi di Kota Loksmawe seperti itu. Saya ingin ke Pak Julius terlebih dahulu ya, mungkin melihat dari perkebunan buah tropis yang mungkin dalam tanda kutip sering dianggap jadul atau tradisional, namun pasti memiliki nilai ekonomi seperti itu. Nah, kalau dari pandangan Pak Julius bagaimana? Gini Bang Ian, kita lihat bahwa kalau negara kita Indonesia ya, secara ini kan sebenarnya kita punya iklim tropis yang tidak dipunyai oleh negara-negara lain, misalnya di Eropa misalnya. Jadi kita apapun yang kita tanam sebenarnya, kalau kita mau aja ada kemauan tadi, pasti akan menghasilkan hasilnya yang baik sebenarnya. Cuma persoalan hari ini kan kita dari diri kita sendiri hari ini mau tidak. Oke. Hari ini semua yang sebenarnya buah-buahan misalnya, kenapa Thailand sukses dia? Ya, karena mereka memang dari negaranya mungkin ada supportnya ya, ada pokoknya pembiayaan yang diberikan oleh negaranya terhadap rakyatnya misalnya. Cuma persoalan di kita hari ini kan kenapa kita begini terus? Ya, dikarenakan yang pertama mungkin karena mindset masyarakat kita. Ya, kadang-kadang tidak mau belajar lebih jauh lagi misalnya. Kemudian keterbatasan modal misalnya dan lain sebagainya. Kemudian support dari pemerintah sendiri, apakah pemerintah daerah dan sebagainya. Jadi kalau ada sebuah kisah-kisah inspiratif ya, ada anak-anak muda ya seperti Bung Chandra ini alumni Unimal rupanya. Beliau bukan basic pertanian, basic beliau adalah informatika, digitalisasi dan sebagainya. Tapi beliau mau belajar, memanfaatkan media sosial hari ini, apakah YouTube, TikTok dan sebagainya. Nah, karena apa? Karena kita punya potensi tadi. Nah, apapun kalau kita mau, insya Allah bukan hanya mangga saja, tapi yang lain-lainnya bisa sebenarnya. Cuma persoalan hari ini tergantung kepada kita. Kemudian nanti kalau memang ada yang begini-begini, ya kita kita informasikan kepada masyarakat luas bahwa di Loksmawe ada seorang anak muda yang punya inspirasi yang luar biasa, punya inspiratif, yang menanam mangga ini. Saya dengar tadi yang jaraknya cuma 2,5 meter, yang tingginya tidak sampai 2 meter, yang setahun sudah bisa berbuah. Jadi punya efisien dan efektif dan punya nilai ekonomis yang tinggi. Dan ini buah ini sehat. Apalagi kita yang umur kita di 40 ke atas Bang Ian. Jadi di umur 40 ke atas kita kan antioksidan kita mulai melemah. Maka makanlah buah-buahan sebelum makan nasi. Nah, jadi tergantung kita semuanya ini. Kalau kita ada kemauan, di situ ada jalan, kalau kata pepatah dulu. Iya. Kalau melihat potensinya buah-buahan tropis ini memiliki nilai untuk ekspor. Kalau untuk ekspor kan harus kita hitung-hitung dulu, kita perkirakan dulu, kemudian kemana misalnya negara mana yang membutuhkannya semuanya. Karena dia harus dalam kemasan yang lebih besar misalnya. Tapi untuk misalnya seperti kita buat seperti misalnya Bung Chandra ini ada misalnya 2 hektar, 5 hektar dan sebagainya. Untuk Loksmawe saja mungkin belum cukup ini. Ya, dan mohon maaf sekarang hari ini. Kita lihat kalau misalnya ada buah-buahan yang begini misalnya. Kita tidak dapat di pasar kita beli, nggak ada yang bisa masak begini. Karena mohon maaf kita bilang hari ini buah-buahan yang ada di pasar-pasar itu diambil oleh para tengkulak bahasanya, pengumpul bahasanya, ini lebih halus. Pengumpul itu kadang-kadang dia beli di pohon. Kita beli di pohon itu belum masak. Kemudian diperam pakai karbit. Rata-rata buahnya tidak enak dan masam.
asam ya, tidak original lagi. Misalnya dipaksakan, sesuatu yang dipaksakan tidak baik. Tapi saya yakin ini kalau ini nanti kita dipotong, Mayan, kita makan pasti manis nih. Iya. Saya, kan? Baik. Nah, saya ingin ke Bung Chandra ini. Tentunya beliau sudah menggeluti dunia perkebunan ya, khususnya untuk buah tropis mangga. Ya. Kalau mungkin bisa diceritakan sedikit nih, apa yang mendasari Bung Chandra sendiri ya, sehingga terjun ke perkebunan khususnya untuk buah tropis seperti ini, mangga salah satunya. Oke, sebelumnya sebetulnya kita udah pernah mencoba di lokasi yang sama tuh untuk tanaman yang lain. Dulu kita Tanaman apa pernah itu? tanam durian. Oh, durian. Ya. Karena kita hobi ya. hobi durian, kita coba tanam durian. Karena hobi kita tanam. Rupanya kita belum gitu mendalami, mempelajari. Rupanya faktor lokasi tanah tuh sangat menentukan. Nah, jadi di tempat kita tuh kondisi tanah tuh 30 cm ataupun 50 cm tuh tanahnya hitam, setelahnya karang. Oh, Nah, sehingga yang namanya durian itu tidak akan bertahan lebih daripada 2 bulan, pasti mati. Dan khusus untuk di Lok Sumawe, khususnya di daerah kita, itu hujannya itu sangat jarang. Sehingga gagal di masalah durian, kita pernah stress down ya. ya, Udah tuh kita balik lagi, lihat udah jadi hutan kembali dengan jangka waktu 3 tahun kosong itu. Lalu kita pelajari balik. Rupanya di daerah itu yang tumbuh yang bagus itu adalah mangga. Nah, kita cek keliling-keliling yang dekat-dekat mangga bagus. Selain mangga ada nangka juga bagus. Setelah itu kita ambil kesimpulan, ke depan kita coba mangga. Tapi dengan metode yang berbeda. Ya. Bagaimana cara menanam mangga dengan metode hari ini? Kenapa? Karena menanam mangga itu ada namanya sistem tradisional, itu jaraknya 8 kali 8 meter atau 10 meter. Kemudian ada yang kedua jaraknya 4 kali 4 meter. ya. Kita pakai jarak 2,5 kali 3,5 meter. Atau kalau di daerah luar disingkat dengan UHDP, Ultra High Density Plantation, atau penanaman super padat. Ya. Nah, dalam sistem ini kita terbayang tuh keuntungannya segini-segini. Mimpi itu untung. Wah, saya kita Ya. punya mimpi. Ya. Karena dari mimpi itulah kita pecah-pecahkan jadi action di lapangan. Nah, misalnya kita punya 1000 pohon nih. Ya. 1000 pohon berarti per pohon punya buahnya 20 aja. Ya. Kalau segini bisa, ini jenis Kyoji atau Raja Mangga di selanya itu satu bijinya standarnya 1 kilo. 1 kilo. Berarti kalau 1 kilo 20 biji 20 kilo punya 1000 pohon berarti punya berapa ton? 1000 kali 2000 20 kali 1000 20 ton. Ya, 20 ton, 20.000 kilo. 20 Sekarang ton. 1 kilo kalau model itu 15.000 hari. 15.000. Berarti 1 tahun bisa dapat 300 juta. 100 juta. Itu impian kita. Ya, Yang paling kecil ya. Ya, betul. Kemudian dari impian itulah kita pecahkan menjadi action di lapangan. Kita bersihkan tahap demi tahap. Dan alhamdulillah hari ini udah mulai terlihat mimpi itu jadi sedikit-sedikit jadi kenyataan. Tapi mulainya tepatnya kapan? Pas melakukan ini pembukaan untuk Itu nanam pas mangga. 2000 buka lahan pertama untuk mangga akhir 2019 pas Covid waktu itu. COVID, ya, ya. Nah, awal-awal Covid kebetulan pada 2020 tempat kita udah lockdown, kita juga pernah nggak bisa ke kebun karena ditutup kota Lok semua ya. Ya, ya. Nah, itu. Ya. Nah, kalau untuk tentunya dengan kapasitas Bung Chandra apalagi besutan dari alumni Unimal walaupun tidak ini kan, nah tidak sesuai dengan jurusannya, tapi teknologi apa yang memang Bung Chandra gunakan dalam menanam pohon mangga ini? Nah, di sistem ini atau UHDP itu tantangannya paling besar tuh terutama di tinggi pohon. Karena jarak pohon kita batasi 2,5, tinggi pohon tidak boleh lebih daripada 2,5. Oh. Dan setelah panen kita harus pastikan tinggi dia maksimal tuh 2 meter. Kenapa? Karena di proses bunga berikutnya dia bertambah lagi jadi 2,5. Ya. Nah, itu dia. Bahkan kita berusaha 2 meter tuh jangan tambah lagi, itu yang pertama. Jadi tantangan pertama tuh kita wajib pemangkasan pruning. Bahkan dalam 1 tahun tuh bisa 3 kali pruning. Itu yang pertama. Yang kedua, karena jumlah pohon terlalu banyak dan kondisi lahan kita kering, itu tantangannya di penyiraman. Jadi kita nggak akan mampu menyiram 1000 pohon tuh dalam waktu 1 bulan nggak akan selesai. Jadi sistem pengairannya bagaimana? Jadi kita gunakan sistem drip irrigation atau irigasi tetes. Jadi begitu kita punya buat sumur bor, begitu mesin dihidupin berarti pohonnya tersiram. Tersiram. Nah, nanti kita bagi baris yang ini, besok baris lain kita bagi terus tersiram terus. Tantangan lainnya adalah pempukan.
Untuk pemupukan karena jumlahnya juga banyak, kita juga pernah pemupukan utama tuh pakai model tabur ya. Kita buat parit keliling, kita tabur. Ya. Kita juga pakai sistem inject inventory namanya. Yaitu pupuk kita taruh dalam apa namanya tuh tempat, kemudian ada alatnya. Begitu airnya masuk, pupuknya langsung Ya, ya. ke tiap-tiap pohon. Gitu. Mencair pupuknya. Mencair langsung Ya, dari ya, cairkan ya, langsung ya. netes di tiap-tiap Ya, pohon. ya. Ada berapa batang pohon mangga di kebunnya, Bang Kalau Bung Chandra? untuk hari ini yang udah siap berbuah itu ada sekitar 1.000. 1.000. 1.000 batang. 1.000 batang yang udah siap. Yang sudah menghasilkan Yang udah betul-betul menghasilkan tuh 600. 600 batang. 600 batang. Kalau untuk yang jenis buah besar ini dia karena buahnya besar itu berbuahnya agak lambat. Nah, jenis ininya, mangganya ini, informasinya impor semua nih. Iya, kalau kita fokusnya karena kita targetnya ekonomi ya, kita Ya, targetnya ini ya. pendapatan. Ya. Jadi kita maunya yang buahnya besar, tampilannya menarik dan buahnya manis. Ya. Nah, sehingga kita larinya ke Kyoji. Nah, yang ini, yang ini namanya Kyoji. Oh, itu yang besar tuh. Kyoji itu namanya Kyoji. Kemudian sambil menunggu Kyoji berbuah, kita butuh penyemangat nih. Nggak mungkin kita tunggu 4 tahun, 5 tahun dia berbuah tanpa ada penyemangat sehingga kita bisa stres ya, nggak Ya, ada hasil. ya. Kita tanam jenis mangga yang bisa berbuah di umur setahun. 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 Itulah jenis ini cokanan ataupun sering orang sebut tongdam di sini. Kalau tongdam ini kita tanam itu setelah ditanam setahun udah berbuah dia. Berapa jenis berarti untuk mangganya? Kalau jenis mangga semuanya ada 15. 15. 15 jenis. Dari 1.000 batang ini. Iya. Tapi kita fokus di Kyoji, kemudian di cokanan. Kalau yang lain ada Irwin dari Australia, ada Red Ivory, ada Nam Dok Mai, ada Nam Dok Maimun, ini beda warna aja ya. Kemudian ada juga Red Brazil, ada apa tuh namanya Mahathir dari Malaysia yang buahnya bisa 2 kilo. Ada beberapa lagi ada Red Argentina, ada itulah. Nah, ini kalau dari impor semua bagaimana mendapatkan bibitnya ini sebelumnya? Kita punya kawan yang kebetulan dia udah bergerak di bidang ini dan dia udah punya budidaya sehingga kita dapatkan dari temannya. Di Aceh apa di luar Aceh? Kita di luar Aceh. Oh, luar Aceh. Karena Ya. untuk saat ini nampaknya untuk mengumpulkan bibit yang seperti kita harapkan itu ada, tapi kita kadang takutnya udah kita tanam itu buahnya lain nantinya. Ya. Jadi kita butuh yang betul-betul terjamin. Gitu. Jadi udah kita tanam, alhamdulillah yang diberikan tuh sampai hari ini, yang ini Kyoji, buahnya betul-betul Kyoji, nggak Betul. keluar mana lagi gitu kan. Dia takutnya. Jadi nggak kena tipu. Jadi sementara ini selama perjalanan beberapa tahun terakhir ini misalkan buah mangga yang memang sudah panen ini kita pasarkan kemana saja? Kalau kita masih lokal sekarang. Kebanyakan ada beberapa kawan di Batupat, pajak Batupat ngambil di kita. Kemudian ada juga yang istilahnya agen ya. Ya. Dia di mobil tuh. Begitu tahu panen dia langsung ke kebun ngambil. Jadi dia bawanya ke Matang, ada yang ke Nisam, ada yang ke Pantolabu. Gitu. Berapa biasanya yang besaran harga yang memang kita jual ke para petani? Atau menurut musimnya ke harganya atau memang sudah ada patokannya? Kalau mangga ini dia ada 2 tempat yang buat kita yang nanam itu untung. Ya. Apa 2 tempat tuh? Di awal dan di akhir. Maksudnya apa? Saya punya pohon mangga nih atau punya kebun mangga. Saya harus berusaha mangga ini bisa berbuah di awal musim. Ya. Artinya punya orang belum berbuah. Ya. Ataupun kalau tidak sempat di awal, di akhir musim. Mangga udah berkurang, punya saya baru berbuah. Iya. Nah, kalau kejadian kemarin, mangga yang ini, hari ini sekarang yang ini di pasar tuh 15.000. Di pasar kan. Tapi di awal musim kemarin, mangga nggak ada, itu di tempat kita di kebun 15.000. Nah, di pasar berarti 25.000. Nah, dan ada ilmu atau teknik untuk bisa membuat mangga itu berbuah kapan kita mau. Oh. Nah, itu dia. Style harga bisa style juga. Ya. Kalau nggak dapat. Iya. Berarti kalau melihat dari penjelasan Bung Chandra ini mungkin bisa menanggapi Pak Iya. Julius. Jadi gini dia dari segi ilmu ekonomi nih, Bang Ian ya, Bang Chandra nih. Ini menarik nih. Jadi beliau bisa menstabilisasi harga ini. Di saat karena gini dia kalau dalam bahasa ekonomi ketika supply barang itu berlebihan, musim semuanya, itu harga mangga akan murah. Ya, tapi ketika kan kalau kita ini kan karena demand-nya kan lokal ya. Demand-nya tetap misalnya, ya tetap harganya pasti murah atau menurun misalnya. Tapi ini bisa kita style, ini hebat ini artinya. Ini artinya dengan teknologi tadi yang dikatakan dengan ilmu Bung Chandra tadi,
buah mangga ini kita setel kapan kita mau. Di saat orang lain tidak panen, belum nggak ada kelangkaan bahasanya. Kalau bahasa ekonomi kelangkaan namanya, kelangkaan barang. Ini ada barang sehingga harganya akan naik. Maka tadi dikatakan harga di pasar dulu biasanya 15.000. Tapi Bung Chandra di tempat beliau bisa 15.000. Berarti di pasar naik jadi 20.000. 25. Diambil oleh pada itu. Jadi hukum ekonomi berlaku di sini. Jadi saya ingin sampaikan bahwa kita ini perlu belajar ini namanya studi kelayakan bisnis. Jadi namanya SKB ya. Nah, sebenarnya semua kalau di di fakultas itu perlu mata kuliah ini. Karena nanti siapa tahu orang yang bukan orang ekonomi tapi dia nanti terjun ke bisnis. Tapi kalau ketika dia ada belajar namanya studi kelayakan bisnis seperti Bung Chandra katakan tadi, kenapa dia terjun ke ini pertama dia durian tidak sukses. Akhirnya dia beralih ke mangga. Hitung-hitunglah. Hitung tadi mangga ini dengan usia sekian, efisiensinya sekian, buahnya sekian misalnya, ya kan? Hitung pakai matematis. Ini ada penghasilan 1 tahun 300 juta. Ini kan prediksi 100%. Jangan kita bilang 100%, 50% aja bisa. 150 juta. Gaji siapa Bang Ian setahun 150 juta? Sampai 9 nanti semua. Belum lagi nanti dari konten-konten YouTube tadi. Ini luar biasa. Jadi saya ingin sampaikan kepada siapapun yang melihat ini, menonton ini bahwa Bung Chandra ini bukan orang ekonomi, bukan lulusan ekonomi, tapi pemikirannya pemikiran ekonomi. Jadi ekonomi itu sebenarnya luas sekali, siapapun bisa dia melakukan apapun dalam bisnis bisa saja dia. Nah, maka untuk itu ya kita harus punya semangat ini untuk anak muda semuanya, ya. Apalagi nanti, tapi yang paling penting ini didengar oleh misalnya pimpinan daerah, Bang Ian. Pimpinan daerah misalnya mendengar ini, misalnya apakah Pak Wali Kota, apakah dinas terkait, udah pernah diundang Bang Chandra? Misalnya oleh wali kota ataupun dinas terkait. Belum kayaknya. Belum ya? Belum. Nah, harus diundang ini. Jadi memberikan mungkin melalui podcast kita nanti. Dari podcast ini Bang ya, nanti buatlah misalnya pilot project. Misalnya, mohon maaf saya katakan tadi, mengapa hari ini Menteri Keuangan Pak Purbaya mengatakan efisiensi. Efisiensi itu bukan hanya memotong anggaran, efisiensi itu menggunakan anggaran tepat guna untuk masyarakat dan tepat waktu. Ya ini misalnya ada anggaran misalnya, tepat apapun yang harus kita lakukan hari ini. Misalnya kita bisa survei nanti di daerah Lok Sumawe, daerah-daerah mana yang bisa ditanam mangga ini. Buat pilot project dari Pemda misalnya. Kemudian Pemda hari ini ada namanya PTPL. PTPL, Pembangunan Lok Sumawe. Itu kan mahasiswa kita juga, Habibie ketuanya, kenal. Habibie kenal mahasiswa. Mungkin 2004 juga dia dulu. Nah, kalau dia dengar ini mungkin dia punya tertarik, dia ingin buat ini kan. Ini kan ini potensi kalau nanti dikembangkan misalnya sebuah sentral mangga di daerah mana. Ini ahlinya, ini tanahnya cocok misalnya. Ekonominya, PAD-nya luar biasa Bang Ian. Ya, ini dah ada ini. Ini kan baru seperti pilot project yang dilakukan, bukan pilot project lagi, udah bisnis. Luar biasa ya kan. Jadi artinya kita ketika kita kuliah, kita bukan untuk mencari kerja kuliah itu. Kuliah itu untuk mencari ilmu. Disinilah kita kembangkan ilmunya. Apapun ada kemauan, di situ ada jalan. Pakai HP hari ini, YouTube, TikTok, di situ banyak kali ilmu sebenarnya Bang Ian. Di sini ada nilai-nilai ekonomi sebenarnya. Ini harus kita canangkan kepada generasi-generasi muda. Selama ini dalam penerapan perkebunan di Bung Chandra sendiri, ini ada nggak menggunakan memang satu alat digital misalnya untuk masuk ke dalam perawatannya atau apa misalkan dalam sistem melihat kadar tanahnya atau bagaimana gitu? Kalau untuk melihat kadar tanah kita punya alat untuk cek pH tanah. Iya. Berarti sudah menggunakan teknologi yang canggih ya. Jadi lokasi kita kan tanahnya kapur, kita cek ini untuk mangga cocoknya pH berapa. Jadi kita cek di entah 4-5 lokasi. Kalau seandainya tanahnya terlalu tinggi atau terlalu rendah kita pakai dolomit untuk menetapkan. Ya, dolomit semua. Dan seperti yang Pak Julius sampaikan tadi, berbicara lokasi tanam mangga, saya melihat Lok Sumawe itu 50% lahannya itu mangga. Potensi Bang Ian. Luar Kalau biasa. pertanyaannya di mana? Semua lahan kering di jalan lain itu mangga semua. Yang semua tanaman lain nggak hidup, mangga hidup. Kenapa? Karena mangga itu berbuah kalau disiksa. Apa maksudnya? Makanya saya katakan tadi salah satu teknik mangga itu kita bisa buahkan di tempat kita karena tempat kita kering. Mangga itu untuk membuahkannya itu perlu dibuat stres air, jangan disiram. Tapi kalau di lokasi yang banyak air, itu nggak bisa di setel. Jadi keuntungan lokasi yang tanahnya kering,
mangga ini bisa kita buahkan sesuai yang kita harapkan. Dan nanti ada tambahan lain sedikit lagi. Tapi yang penting stres itu jadi. Misalnya ini kayak ini lagi musim hujan nih, saya membuahkan mangga itu gagal. Tapi kalau ada kering aja entah 1 bulan, itu bisa berbunga. Itu dia. Berarti kalau di musim hujan dia nggak akan jadi dia. Karena tanaman mangga ini di musim hujan fokus dia itu pertumbuhan. Karena di musim hujan tuh istilahnya kandungan nitrogen dalam tanah itu tinggi. Sehingga yang tumbuh tuh tunas-tunas baru. Berarti kalau kita ingin menanam mangga ini di musim hujan yang misal yang ada kecil-kecil kecil itu. Ya. Nah, tentunya dari usaha Bung Chandra saat ini tekuni ya, ini sudah melibatkan atau sudah melibatkan ya tenaga kerja dari luar. Kita udah pakai tenaga kerja. Kalau tenaga kerja yang tetap di kebun kita tuh ada 4 orang. Sudah ada 4 orang menciptakan lapangan kerja. Menciptakan lapangan kerja. Itu berarti mereka tuh kerjanya dari pagi sampai siang dan ada yang juga yang menetap di situ. Untuk membantu karena kalau sendiri itu nggak sanggup. Nah, cerita soal ini, tadi kan sudah bermimpi nih di awal kan, 300 juta ini. Sampai sekarang sudah belum itu? Sekarang habis sudah 300. habis. Modalnya ada 300. Berarti break even point-nya belum Tapi kalau kita lihat BEP-nya ini cepat. Kapan kira-kira itu? Kalau menurut target Bung Chandra? Target kita tahun depan. Kan cepat kali. Butuh waktu setahun lagi. Setahun lagi karena kita untuk mengembalikan modal yang kita keluarkan itu sangat tergantung di QJ ini yang buahnya besar. Dan sekarang si QJ ini beberapa pohon tuh udah berbuah. Jadi kita udah mulai siapkan dia untuk bisa berbuah di tahun depan. Tapi ini memang bisa Bung Chandra serentakkan panennya atau memang nunggu baru berapa batang gitu? Bisa diatur. Saya ada tuh siklus dibuat siklus bisa kita atur. Kita udah pelajari dan juga udah pelajari apa kelebihan dengan cara di pembungaan aja. Tapi ada aturan juga pemberiannya itu nggak boleh ketentuan berapa umur pohon atau berapa kali dalam setahun, ada aturan mainnya. Nah, tantangan selama ini yang paling sering kalau dulu hama misalnya. Hamanya monyet banyak itu. Tantangannya hama monyet ya. Monyet kan tapi untuk hari ini monyet itu kita anggap udah selesai. Kita udah punya cara gimana cara mengatasinya. Kebetulan di sekeliling kebun kita pasang jaring. Jaring kita pasang bentuknya mereng. Jadi ini ada kayunya, kita pasang mereng. Jadi monyet nggak bisa lewat dia. Begitu dia masuk pasti tersangkut. Satu tersangkut, yang 100-200 lari. Lari. Seterusnya tinggal anjing yang kejar. Dia aman. Tantangan paling besar yang kalau untuk hama ininya di pohon mangganya, kayak ulat-ulat itu Bang ya. Kalau ulat itu ada, tapi dengan penyemprotan sebulan sekali atau 2 bulan sekali itu bisa diatasi. Ada satu hama yang bisa bikin kegagalan tuh 100%. Dan itu saya pribadi secara teknis ataupun obat tuh belum ada yang dapat. Itu namanya lalat buah. Lalat buah. Itu dia. Itu buah udah jadi, kita udah mimpi panen. Kalau kita nggak mengantisipasi, itu gagal total. Jadi kita untuk hari ini sistemnya harus dibungkus. Jadi begitu buah mangga udah jadi sebesar kelereng, itu kita bungkus semuanya. Mungkin waktu kemarin Bang ke kebun nengok udah dibungkus-bungkus. Pak Julius, tentunya Pak Julius sudah melihat sendiri ya dan mendengarkan bagaimana cikal bakalnya dari Bung Chandra ya dalam memanage perkebunan buah tropisnya ini. Nah, tentunya ini menjadi potensi, apalagi disampaikan hampir sebagian besar ya kan wilayah tanah, kontur tanah di Lok Sumawe ini cocok untuk ditanamin mangga. Nah, melihat potensi ini bagaimana Pak Julius berharap kepada pemerintah ya setidaknya menggugah para kalangan anak muda ini agar setidaknya bisa berinovasi seperti Bung Chandra gitu. Hari ini kan kita lihat begini Bang Ian. Ini kan anak-anak muda kita misalnya apakah yang tamat kuliah misalnya dia mau cari kerja di mana, mau jadi PNS, honor di mana saja misalnya. Maka dari itu perlu dia berentrepreneur, menjadi entrepreneur, wirausaha lah, bisnis dan sebagainya. Jadi hari ini tadi kita dapat masukan dari Bung Chandra 50% tanah di Lok Sumawe bisa ditanami mangga misalnya. Ini kan potensi besar sekali yang bisa dikembangkan oleh pemerintah Kota Lok Sumawe hari ini. Melalui dinas terkaitnya misalnya kerjasama dengan semua pihak hari ini. Ini ada ahlinya. Kalau bisa nanti Bung Chandra dipanggil atau kita buat seperti sarasehan atau seminar sekali
apakah di Kota Lok Sumawe atau apakah nanti di Unimal kita undang anak-anak muda, misalnya khususnya yang tinggal di Kota Lok Sumawe. Betul nih, seperti saya pernah melihat bahwa ada potensi-potensi di jalan land tuh land sebelah sana tuh banyak kali tanah kosong yang belum ditanami misalnya. Jadi ini kita berikan stiker penyemangat ini bahwa ada alumni Unimal yang bukan jurusan ekonomi tapi hari ini bergerak dalam bidang bisnis, tapi beliau adalah orang yang IT dulu, tapi di awalnya dari mana beliau? YouTube mainnya juga. Dari YouTube, konten-konten YouTube bisa menghasilkan pundi-pundi untuk modal awal tadi Bang Ian. Persoalan hari ini juga, maka ini perlu dukungan pemerintah daerah hari ini. Karena anak-anak muda sekarang ini ketika ini dia bergerak dalam bisnis kan modal awal susah kali Bung Chandra ya. Sekarang ini makanya ada pihak perbankan misalnya. Pemerintah hari ini sudah ada KUR misalnya, sudah ada kemudian digelontorkan dana 200T misalnya ke itu. Kalau memang besok ada potensi misalnya, ada ahlinya misalnya, kemudian orang bank turun ke lapangan dilihat cocok misalnya, diberikanlah kredit-kredit lunak ini misalnya yang mereka mungkin susah mengakses awal. Maka dari itu Bang Ian, pemerintah Kota Lok Sumawe misalnya ini kan ada namanya program ekonomi masyarakat namanya. Jadi dalam program ekonomi masyarakat itu dia kan ada 4 indikator dia. Indikator yang pertama itu kan ada namanya transfer knowledge dulu. Transfer ilmu, ini ada ahlinya, transferlah ilmunya. Yang kedua adalah adanya akses pembiayaan. Hari ini kan akses pembiayaan itu, udah kita kasih ilmu, hari ini buat seminar, ilmu kita kasih, modal nggak ada. Maka modalnya nanti bagaimana pemerintah daerah itu bekerja sama dengan pihak perbankan misalnya. Yang ketiga adalah adanya pendampingan. Pendampingan siapa? Ada volunteer, tenaga ahli, dilihat, dicek ini diajarkan mereka semuanya. Yang keempat baru ada namanya akses pemasaran. Ada pasarnya. Pasar kalau ini saya bilang jangan ditanya lagi. Kalau memang berhasil sukses, agen datang. Betul nggak, Abu Chandra? Agen datang. Cuma persoalan hari ini saya ingin tanya Abu Chandra, betul-betul masa dijual ke agen kan? Iya. Ini yang paling penting. Karena nanti jangan kita dapatkan buah-buah ini misalnya hasil-hasil kreatif anak bangsa kita, orang-orang Lok Sumawe, nanti jangan di pasar waktu kita beli masam-masam. Saya termasuk pecinta mangga. Banyak saya beli di pasar, agak masam-masam. Tapi nanti kalau memang betul masuk mangga dari Bung Chandra di pasar, kita akan promosi. Ini mangga ini luar biasa, di sana pasti ini. Ya kan? Iya betul. Jadi proses ekonominya, multiplier efeknya luar biasa, Bang Ian. Iya, baik. Nah, Bung Chandra, seiring harapan dari Pak Julius tadi ya, tentunya mungkin bisa memberikan juga ini motivasi juga ini bagi kalangan anak muda ya di Kota Lok Sumawe. Memang pasti ketika memulai ini bukan pasti enak. Semudah membalikkan telapak tangan kan, butuh perjuangan yang luar biasa. Namun trik dan tipsnya dari Bung Chandra sendiri seperti apa? Itu kata kuncinya satu itu. Impian. Itu harus dia. berani bermimpi. Bermimpi. Dulu, kita mimpi dulu ya. Ya. Karena di lapangan pada saat saya pribadi ya mengerjakannya tuh, kadang ada rasa betul nggak ya? Pada saat kita mengatakan betul nggak, itu pasti ada godaan tuh salah. Tapi karena ada impian tadi kita bertahan. Kita bertahan dan melakukan. Akhirnya seiring jalan waktu pohonnya besar. Oh rupanya yang saya lakukan tuh betul. Jadi kata kunci impian. Jadi untuk anak muda Kota Lok Sumawe, tentukan impian kita itu tinggi-tingginya, dan yang paling penting adalah langkah-langkah kecil untuk merealisasikan impian kita, step by step. Insya Allah apapun yang menjadi targetnya, apakah tentang menanam tanaman seperti mangga ini ataupun hal-hal yang lain, semua bisa tercapai. Insya Allah. Baik, terima kasih Pak Julius dan juga Bung Chandra ini sudah berhadir di podcast RRI, dan mudah-mudahan pendengar pemirsa RRI, apa yang disampaikan oleh kedua narasumber ini menjadi satu cemeti juga bagi kalangan anak muda di Kota Lok Sumawe, dan juga mungkin nanti bagi pemerintah di daerah ya untuk mampu berkolaborasi lagi membangun Kota Lok Sumawe lebih baik dengan menggali potensi-potensi yang sudah disampaikan oleh kedua narasumber kita pada hari ini. Demikian podcast RRI, saya Muhammad Sofyan, sampai jumpa.